Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada sesi ke-11 ini kita akan membahas tentang bab 10, yaitu laba atau income. Tujuan pembelajaran pada sesi ke-11 ini adalah mencapai kemampuan mahasiswa untuk mendefinisikan laba secara struktural dan semantik, menyebutkan tujuan pelaporan laba, mengidentifikasi kelemahan laba akuntansi konvensional, membedakan laba akuntansi dan laba ekonomik, menyebut dan menjelaskan berbagai interpretasi laba dalam tataran semantik, sintaktik, dan pragmatik, menyebutkan dan menjelaskan jenis kapital serta pengukurannya, menjelaskan makna laba atas dasar konsep pemertahanan kapital, menjelaskan teori entitas dan implikasinya terhadap pengertian laba. Tujuan pelaporan laba. Pertama adalah untuk pengukuran efisiensi. Yang kedua, untuk pengukuran kinerja entitas dan manajemen. Ketiga, sebagai dasar penentuan pajak, sebagai sarana alokasi sumber ekonomi, sebagai penentuan tarif jasa publik, optimalisasi kontrak utang piutang, sebagai basis kompensasi, sebagai motivator, dan terakhir sebagai pembagian dividen. Konsep pendekatan laba. Pertama, sintaktik, yaitu bersifat struktural. Yang kedua adalah transaction approach, pendekatan transaksi. Yang ketiga, activity approach, atau pendekatan aktivitas. Keempat, semantik, atau bersifat interpretatif. Berikutnya, pengukuran efisiensi, kemudian konsep pengambilan keputusan, konsep untuk kontraktual dan pragmatik. Ya. Konsep pengukuran laba ada 3. Pertama, current operating concept, yang kedua, all inclusive concept, dan yang ketiga adalah value added concept. Laba akuntansi secara konvensional adalah laba yang didefinisikan sebagai selisih pendapatan dan biaya yang diukur dan disajikan atas dasar prinsip akuntansi berterima umum atau PABU. Kelemahannya, pertama, tidak bermakna semantik, tapi hanya bersifat struktural. Yang kedua, berfokus kepada pemegang saham. 3, PABU memberi peluang perbedaan antar entitas. Keempat, berbasis cost historis atau historical cost. Dan yang kelima, hanya sebagian masukan informasi bagi investor. Nah, itulah kelemahannya laba akuntansi yang diukur secara konvensional. Tataran teori laba. Berbeda dengan elemen lain, laba dibahas dalam beberapa tataran semiotika, karena laba akrual dipandang bermanfaat untuk memprediksi aliran kas masa datang. Tataran pembahasannya meliputi semantik atau yang bersifat interpretatif, yang kedua sintaktik bersifat struktural, dan yang ketiga adalah pragmatik atau berorientasi pada perilaku atau keperilakuan. Konsep laba dalam tataran semantik. Konsep ini membahas bagaimana laba dimaknai atau diharapkan berfungsi dan apa makna yang seharusnya melekat pada laba, yaitu 1, sebagai pengukur kinerja, yang kedua sebagai konfirmasi harapan investor, dan yang ketiga adalah sebagai estimator laba ekonomik. Perbedaan antara laba akuntansi dan laba ekonomik dapat dilihat dari beberapa aspek. Aspek pertama adalah dari sudut pandang. Laba akuntansi itu merupakan sudut pandang perekayasa, penyusun standar, dan penyusun laporan. Sudut pandang laba ekonomik itu berasal dari sudut pandang pemegang saham atau investor. Aspek dasar pengukuran. Laba akuntansi, dasar pengukurannya adalah cost historis atau historical cost. Laba ekonomik adalah cost kesempatan
nilai pasar, dan nilai likuidasi. Aspek makna ekonomik, laba akuntansi memaknai kelayakan ekonomik jangka panjang. Laba ekonomik memaknainya kelayakan ekonomik jangka pendek. Makna depresiasi dalam laba akuntansi itu adalah merupakan alokasi cost atau alokasi biaya. Dalam laba ekonomik itu merupakan penurunan nilai ekonomik. Aspek unit pengukur laba akuntansi diukur berdasarkan rupiah nominal karena berbasis unit monetary atau monetary unit. Laba ekonomik unit pengukurnya adalah daya beli. Aspek sasaran pengukuran laba akuntansi, sasarannya adalah laba uang nominal. Laba ekonomik, sasaran pengukurannya adalah laba real. Aspek konsep pelandas, laba akuntansi, landasannya adalah kontinuitas dan akrual. Laba ekonomik, landasannya adalah likuidasi nilai tunai. Aspek fungsi aset, laba akuntansi, fungsi aset adalah sisa potensi jasa. Sedangkan laba ekonomik, fungsi aset adalah merupakan simpanan atau sediaan nilai. Nah, berdasarkan perbedaan antara laba akuntansi dan laba ekonomik, maka dapat disimpulkan makna laba sebenarnya adalah 1. Laba adalah kenaikan kemakmuran kapital. Yang kedua, kenaikan laba suatu periode. Ketiga, dapat dinikmati, didistribusi atau ditarik oleh entitas yang menguasai atau mempunyai klaim terhadap kemakmuran atau kapital asalkan kemakmuran awal itu tetap dijaga keutuhannya. Karakteristik nomor 3 didasarkan atas konsep pemertahanan kapital atau yang disebut sebagai capital maintenance concept. Laba versus kapital. Laba bermakna aliran atau flow. Kapital bermakna sediaan atau simpanan. Dalam konteks periode waktu, keduanya berkaitan. Dianalogikan dengan tangki air atau reservoir. Istilah capital diserap menjadi kapital untuk membedakannya dengan moda yang telah digunakan sebagai padanan kata equity. Kapital lebih generik daripada modal. Modal adalah kapital dari sudut pandang pemegang saham. Atau dengan kata lain kita sering menyebutnya modal adalah sebagai ekuitas. Jadi ada ekuitas, ada kapital dalam pemahaman teori yang kita bahas ini. Definisi umum, formal, dan semantik. Laba adalah tambahan kemampuan ekonomik yang ditandai dengan kenaikan kapital dalam suatu periode yang berasal dari kegiatan produktif dalam arti luas yang dapat dikonsumsi atau ditarik oleh entitas penguasa atau pemilik kapital tanpa mengurangi kemampuan ekonomik kapital mula-mula, tanpa mengurangi kapital awal. Pada gambar ini ditunjukkan perbedaan sudut pandang mengenai kapital. Ini aset adalah kapital bagi badan usaha atau bagi entitas. Ya. Dan aset itu berasal dari kewajiban ditambah ekuitas. Ini adalah aset. Nilai yang disebut sebagai kapital oleh entitas. Jadi bagi badan usaha atau manajemen yang menguasai sumber ekonomi ini, baik fisik maupun finansial, untuk bisa dikelola secara produktif. Inilah kapital. Kemudian bagi investor, bagi kreditor atau pihak lain, misalnya yang memberikan pinjaman atau memberikan utang dalam bentuk obligasi, misalnya, berarti dia adalah obligor. Kapital itu adalah kewajiban yang ada di badan usaha. Jadi kewajiban adalah kapital bagi pihak yang mempunyai atau menguasai klaim. Kemudian ekuitas. Ekuitas itu adalah kapital bagi pihak yang mempunyai atau menguasai klaim. Misalnya adalah investor atau pemegang saham yang ditandai dengan sertifikat saham. Nah, jadi jelas di sini yang dimaksud dengan kapital
dengan sudut pandang yang berbeda terkait dengan hubungannya dengan perusahaan, hubungan ekonomiknya dengan perusahaan. Yang satu adalah, terutama di sini adalah manajemen, kemudian di sini adalah kreditor atau obligor, dan di sini adalah stockholder atau pemegang saham. Konsep pemertahanan kapital. Konsep ini penting dalam pemaknaan laba secara semantik. Karakteristiknya adalah, pertama, dia adalah merupakan kembalian atas investasi. Orang yang berinvestasi itu harapannya adalah kembalian atas investasinya. Ya. Kemudian yang kedua adalah transaksi operasi atau transaksi modal dengan pemilik. Yang ketiga, membatasi distribusi ke pemilik dalam rangka mempertahankan kapital awal atau kapital mula-mula. Yang keempat, menuntut jumlah rupiah untuk penyesuaian kapital dalam rangka mempertahankan kapital. Dan yang kelima, pendekatan aset kewajiban. Aset dikurangi kewajiban dalam penilaian. Yang kelima, penerapan pendekatan aset dikurangi kewajiban dalam penilaian. Nah, tadi bagaimana disebutkan tadi adalah konsepnya adalah terkait dengan nilai kembalian. Ini kembalian atas investasi. Nah, investasi yang dimaksud kembalian investasi yang dimaksud di sana adalah kapital awal ditambah penyesuaian kapital, kemudian laba atas bagian laba dari kapital itu. Jadi minimal kembalian kapital di situ adalah kapital awalnya dipertahankan, yang disebut pemertahanan kapital. Kapital yang harus dipertahankan tanpa penyesuaian kapital, sehingga kapital di awal itu dipertahankan. Ya. Kemudian di kapital akhir ini merupakan kapital yang harus dipertahankan, menambahkan antara kapital awal ditambah dengan penyesuaian. Dan pengembangannya dalam bentuk kapitalisasi dari laba. Konsep laba dalam tataran sintaktik. Ini membahas bagaimana laba diukur, diakui, dan disajikan. Ini yang dimaksud dengan struktur di dalam prinsip akuntansi berterima umum. Ini meliputi pendekatan transaksi, pendekatan kegiatan, dan pendekatan pemertahanan kapital. Masalah teoritis tataran sintaktik pertama adalah pendekatan transaksi dan kegiatan setara dengan konsep realisasi dan penghimpunan dalam pendapatan. Yang kedua, pendekatan transaksi dan kegiatan menganut pendekatan pendapatan dikurangi biaya dalam pengukuran dan penilaian elemen. Dan yang ketiga, pendekatan pemertahanan kapital menganut pendekatan aset dikurangi kewajiban dalam pengukuran dan penilaian elemen. Pengukuran dan penilaian kapital. Dengan konsep pemertahanan kapital, laba merupakan selisih pengukuran kapital pada dua titik waktu yang berbeda. Pengukuran mempertimbangkan satu jenis kapital, atau antara finansial dan fisiknya. Yang kedua adalah skala pengukuran, apakah nominal, apakah daya beli, skala pengukurannya. Dan yang ketiga, atribut pengukuran. Ini berupa basis pengukurannya, apakah historical cost atau cost historis, apakah nilai sekarang atau current value. Pengukuran laba dengan konsep pemertahankan kapital. Pertama, kapitalisasi aliran kas harapan. Yang kedua, penilaian pasar. Ketiga, setara kas sekarang. Keempat, harga masukan historis. Kelima, harga masukan sekarang. Dan keenam, pemertahanan daya beli. Konsep laba dalam tataran pragmatik. Ini membahas bagaimana laba diinterpretasi dan digunakan dalam praktik dan apakah dia benar-benar bermanfaat. Ini meliputi laba sebagai prediktor aliran kas. Yang kedua, sarana kontrak efisien. Yang ketiga, alat pengendalian manajemen. Keempat, kandungan informasi laba
dalam teori pasar efisien. Laba akrual sebagai prediktor aliran kas. Nah, ini dari sisi kesatuan usaha di sini ada berbagai mode pemerakiraan laba atau kita sebut earning forecasting models untuk memprediksi aliran kas tadi. Kas sebagai prediktornya di sini. Ini antara aliran kas antara kesatuan usaha ke investor. Jadi ada beberapa tingkat di sini. Laba akuntansi ini menjadi prediktor aliran kas masa datang. Kemudian aliran kas masa datang itu prediktor bagi aliran kas bagi investor. Jadi laba akrual di situ adalah yang masa datang, maksudnya sebagai prediktor aliran kas. Relevansi nilai atau value relevance. Apakah akuntansi, laba, nilai buku, dan aliran kas menjelaskan perubahan nilai perusahaan? Paling tidak, informasi akuntansi menjadi estimator nilai perusahaan. Paling tidak atau setidaknya ada asosiasi, ada hubungan antara informasi akuntansi dan variabel nilai perusahaan. Jadi setidaknya ada asosiasi, ada hubungan antara informasi akuntansi dan variabel nilai perusahaan. Angka akuntansi tidak berkorelasi sempurna dengan harga saham karena: satu, akuntansi menggunakan cost historis. Kedua, harga saham merefleksi tidak hanya informasi akuntansi, laba, nilai buku. Perubahan laba tidak selalu menggambarkan perubahan ekonomi yang fundamental. Harapan dan kecanggihan investor yang berbeda. Dan yang kelima adalah perilaku pasar yang sering tak terprediksi. Ada seringkali analisis yang sifatnya anomali. Ada hal-hal yang bahkan di luar logika yang bisa mengubah posisi pasar saham. Hubungan laba dan harga saham. Laba atau rugi per saham, estimatornya adalah perubahan harga saham per saham. Ya, earning per share. Nilai buku per saham suatu saat, estimatornya adalah harga per saham suatu saat. Perubahan nilai buku per saham, estimatornya adalah perubahan harga saham per saham. Teori keagenan adalah teori yang dibangun atas dasar hubungan keagenan. Jadi agensi teori itu adalah kontrak antara agen dengan prinsipal. Agen di sini adalah manajemen perusahaan, internal perusahaan, sementara prinsipal adalah para pemegang saham, investor yang berada di luar perusahaan. Disinilah sering terjadi yang kita kenal dengan adanya konflik agensi. Ya. Jadi teori agensi ini mengungkapkan tentang adanya kontrak antara agen dan prinsipal, dan di balik itu ada konflik kepentingan di antara keduanya. Pemasukan angka akuntansi atau angka laba dalam kontrak mendorong pihak berkontrak, terutama para agen, untuk mencapai tujuan kontrak sehingga kontrak menjadi efisien. Pengendalian perilaku manajer. Laba dapat digunakan untuk memotivasi perilaku manajer divisi untuk menuju pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Laba yang relevan dijadikan basis kompensasi agar manajer memaksimumkan kepentingannya. Keselarasan tujuan tercapai bila usaha manajer untuk memaksimumkan dirinya juga memaksimumkan kepentingan perusahaan secara keseluruhan. Ini ada yang dimaksud dengan laba yang relevan. Ya. Yang terjadi di dalam praktiknya ada kecenderungan para manajer itu memaksimumkan nilai laba untuk meningkatkan kinerjanya. Kinerjanya dinilai berdasarkan target laba, dan berdasarkan itulah para manajer mendapatkan bonus di situ. Tetapi bisa jadi di dalam pendekatan earning management, laba yang dilaporkan bukanlah laba yang sesungguhnya, bukan real laba menurut landasan ekonomik, menurut ukuran
investor atau pemegang saham. Disinilah yang terjadinya konflik itu. Apabila kepentingan manajer dan kepentingan pemegang saham itu selaras, maka ini yang disebut kontraknya efisien. Kontraknya efisien. Sama-sama memaksimumkan dirinya. Salah satu cara untuk mengendalikan perilaku manajer tadi agar menghindari atau menekan adanya earning management, maka para manajer diberikan bonus saham misalnya. Diberikan bonus saham sehingga manajer juga berposisi sebagai pemegang saham dan dia akan mempertahankan atau mencoba memaksimalkan kepentingan pemegang saham karena para manajer juga memiliki saham. Ini yang disebut saham institusional dan kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. Ya, intinya kalau manajer itu memiliki mempunyai rasa memiliki yang tinggi, maka dia akan berusaha mengembangkan perusahaan semaksimal mungkin sesuai dengan keinginan para investor. Hipotesis pasar efisien. Hipotesis pasar efisien hanya bermakna bila dikaitkan dengan seperangkat informasi yang disediakan atau tersedia dalam suatu sistem pelaporan keuangan. Pasar modal dikatakan efisien terhadap suatu informasi bila harga saham merefleksi secara penuh informasi tersebut, atau bila harga sekuritas merefleksi secara cepat dan penuh semua informasi yang tersedia dalam suatu sistem pelaporan keuangan. Bentuk efisiensi pasar itu dari sudut pandang informasi yang tersedia dalam suatu sistem pelaporan. Disebut lemah apabila hanya tersedia harga dan volume sekuritas masa lalu. Disebut semi kuat apabila informasi yang tersedia merupakan semua informasi yang tersedia secara publik dan informasinya. Bentuk efisiensi pasar yang kuat apabila informasi yang tersedia dalam suatu sistem pelaporan merupakan semua informasi yang termasuk informasi private atau dari dalam. Ini disebut kuat. Ini yang seringkali merupakan kebalikannya adalah jika terjadi asimetris informasi. Kenapa terjadi asimetris informasi? Karena informasi orang dalam atau private itu lebih dahulu ketimbang yang di publik. Nah, inilah yang menyebabkan efisiensi pasar menjadi lemah. Karena internal tentu memiliki informasi secara penuh. Jadi tidak seimbang dengan informasi yang dimiliki oleh publik. Laba dan teori entitas. Membahas berbagai konsep entitas selain kesatuan usaha dan implikasinya terhadap pengertian dan penyajian laba. Pertama terkait dengan usaha bersama, usaha atau bisnis, yang ketiga investor, yang keempat pemilik, yang kelima pemilik residual, dan keenam pengendali serta dana. Implikasi teoritis, teori entitas, yaitu teori entitas menentukan pertama bentuk persamaan akuntansi. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Yang kedua, komponen penentu laba. Apakah suatu pos merupakan biaya atau pembagian laba? Ini komponennya. Dan yang ketiga, siapa yang menerima laba? Ini adalah implikasi dari teori entitas. Nah, sampai di situ bab 10 materi yang sudah saya upload di Google Classroom. Silahkan disimak untuk menambah referensi dari video ini. Kita akan diskusikan di Classroom atau dengan bentuk lain nanti setelah ini. Ada pertanyaan silahkan disampaikan nanti, terutama di Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.